Alam pun senandungkan mada dan pujian, siap sebatang ilmu dan amal baktimu bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Sejahkan tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat di Pamakassar. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku, ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridhomu, agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Mentari pagi singarkan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian, siap sebatang ilmu dan amal baktimu bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Sejahkan tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat di Pamakassar. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku, ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridhomu, agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Mentari pagi singarkan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian, siap sebatang ilmu dan amal baktimu
nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan Tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Sediakan tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat Dipa Makassar. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan Tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku, ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridho-Mu, agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan Tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Sotihotu, salam kebajikan. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kita berjumpa dalam acara Dipa Talk untuk mengulas ada apa di Undipa. Kali ini kita akan membahas mengenai program studi Sistem Informasi di Universitas Dipa Makassar. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Program Studi Sistem Informasi Ibu Siti Aisyah Eskom MT. Selamat sore Ibu Ica. Sore Bu Vivi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, secara hari ini saya sangat sehat dan hari ini terima kasih diberi kesempatan di Dipa Talk ini untuk berbincang-bincang mengenai program studi Sistem Informasi. Ya, secerah warna baju kita ya Ibu. Oke. Ada istilah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kembali saya akan memperkenalkan sejarah singkat mengenai Universitas Dipa Makassar atau Undipa. Pada awalnya, kampus ini berbentuk sekolah tinggi dengan nama STIMIK Dipa Negara, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi. Perguruan tinggi ini telah berdiri sejak tahun akademik 1994-1995 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 57-D-O-1994, tepatnya pada tanggal 7 Juli 1994. Pada awalnya terdiri atas 2 program studi untuk jenjang program strata 1 atau S1, yaitu program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1996, dengan Surat Keputusan nomor 38-Dikti-Kep-1996, bertambah 1 program studi untuk jenjang Diploma 3 atau D3, yaitu program studi Manajemen Informatika. Dalam perkembangan selanjutnya, bertambah lagi 1 program studi baru, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak untuk jenjang strata 1 pada tanggal 28 Desember tahun 2018 dengan SK Kemenristek Dikti nomor 1232 garing KPT garing
Angka Romawi 1/2018. Nah, pada tanggal 8 Februari 2021, STIMIK Dipanegara resmi bertransformasi menjadi universitas dengan nama Universitas Dipa Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28-O/2021. Dari 4 program studi yang telah ada, ditambahkan 2 program studi baru untuk jenjang strata 1, yaitu program studi kewirausahaan dan program studi bisnis digital. Jadi, pada saat ini total ada 6 program studi di Universitas Dipa Makassar, yaitu yang pertama Sistem Informasi untuk jenjang S1 terakreditasi B, Teknik Informatika untuk jenjang S1 terakreditasi B, Manajemen Informatika untuk jenjang D3 juga terakreditasi B. Yang keempat, Rekayasa Perangkat Lunak untuk jenjang S1 dalam proses akreditasi. Yang kelima, Kewirausahaan untuk jenjang S1 dalam proses akreditasi. Dan yang keenam, Bisnis Digital untuk jenjang S1 dalam proses akreditasi. Jumlah alumni hingga tahun akademik 2020-2021 sebanyak 14.515 alumni dari 3 program studi, yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Manajemen Informatika. Kembali pada topik kita hari ini, yaitu program studi Sistem Informasi. Nah, John McCarthy, seorang pakar komputasi MIT pada tahun 1960-an, mempunyai visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya telepon dan listrik. Kini 60-an tahun telah berlalu. Sekarang ini peranan sistem informasi dalam kehidupan manusia sudah semakin penting. Seiring dengan perkembangan sistem informasi tersebut, manusia banyak melakukan aktivitasnya di depan komputer maupun dengan menggunakan smartphone. Termasuk ketika Anda sedang menyaksikan kami saat ini, bukan? Relevansi bidang ilmu sistem informasi pada era digital, terlebih pada masa pandemi ini, sangatlah dibutuhkan. Kebutuhan ini selanjutnya akan berdampak pada semakin tingginya kebutuhan terhadap para profesional yang mahir di dalam bidang ilmu sistem informasi. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu Ica, mungkin bisa menjelaskan apa itu program studi sistem informasi? Oke, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaan pertama. Jadi di benak beberapa orang pasti bertanya, apa itu sih program studi sistem informasi? Nah, program studi sistem informasi sendiri adalah salah satu program studi gabungan dari ilmu komputer, ekonomi manajemen, dan bisnis, di mana fokusnya tetap di bidang software atau pemrograman, tetapi lebih ke arah penerapan ke bisnis perusahaan. Oleh karena itu tidak heran jika di dalam kurikulumnya sendiri mata kuliahnya itu beberapa akan dibahas mengenai ekonomi manajemen di program studi ini. Nah, di program studi sendiri ini kita belajar tentang bagaimana sih cara membangun dan menerapkan teknologi informasi dalam dunia bisnis sehingga tujuannya bisa tercapai. Di mana untuk ilmunya sendiri itu dimanfaatkan untuk merancang, mengembangkan dan menerapkan sistem informasi organisasi baik pada institusi, perusahaan atau korporasi. Oke. Nah, kesuksesan suatu program studi tentulah tidak lepas dari kurikulum yang ada. Kurikulum punya kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena dengan kurikulumlah itu yang akan mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Bagaimana dengan kurikulum yang ada di program studi sistem informasi? Oke, untuk kurikulumnya sendiri itu program studi sistem informasi di Universitas Dipa Makassar itu mengacu pada KKNI dan SNDIKT, di mana di sini kita belajar mengintegrasikan proses bisnis dengan teknologi informasi, di mana peran teknologi informasi dalam dunia bisnis sebagai solusi untuk menunjang produktivitas organisasi. Untuk itu, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi belajar tentang bagaimana informasi diciptakan, diproses, dan kemudian didistribusikan pada seluruh pemangku kepentingan. Terkait mengenai kurikulum,
yang ada di Prodi Sistem Informasi. Di dalamnya akan disajikan beberapa bahasa pemrograman dasar, terus beberapa mata kuliah berbau ekonomi dan bisnis. Di dalam misalnya untuk pemrograman dasarnya sendiri di semester 1 kita akan sajikan mata kuliah berupa pemrograman algoritma dan pemrograman, di mana disajikan dengan menggunakan pemrograman C++. Adapun juga struktur data yang disajikan dengan pemrograman Python. Di kurikulumnya juga akan disajikan pemrograman berorientasi objek ya, karena prodi ini wajib mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini lagi booming. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, selain program studi sistem informasi, kan ada banyak nih program studi komputer lainnya. Ada teknik informatika, rekayasa perangkat lunak, manajemen informatika, dan lain-lain. Nah, mungkin pemirsa yang ada saat ini masih bingung mengenai apa sih perbedaan program studi sistem informasi dengan program studi teknik informatika dan program-program studi komputer lainnya. Oke. Nah, karena tadi Ibu Ica, saya dengar juga beberapa menyebutkan teknologi informatika, Iya. teknik. Jadi apa hubungannya dengan teknik informatika? Untuk perbedaannya sendiri sebenarnya untuk perbedaan antara sistem informasi, teknik informatika, karena tadi saya sudah bahas sedikit mengenai di sistem informasi itu mahasiswa bisa merancang ya, jadi mendesain, merancang sebuah aplikasi dan setelah dirancang itu dia akan diimplementasikan di beberapa bagian seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, Ibu Ica, Ya. saya mau menyapa pemirsa yang ada di rumah, ya. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah ingin ikut bergabung bersama-sama dengan kami, silakan memberikan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom komentar, ya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita saat ini. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang tidak lepas dari program studi sistem informasi. Nah, Ibu Ica, setiap orang tentunya akan melihat ke masa depan, ya, termasuk prospek pekerjaan setelah lulus kelak nih. Apa prospek pekerjaan yang menjanjikan kalau kita terdaftar sebagai lulusan dari program studi sistem informasi? Oke. Jadi sebelumnya pasti di awal-awal sebelum kita mendaftar pasti kan kita berpikir kira-kira kita akan masuk ke bidang apa nantinya, pekerjaannya kita masuk di kategori seperti apa. Nah, untuk program studi sistem informasi sendiri lulusannya itu bisa masuk beberapa pekerjaan ya, jadi seperti analisis bisnis, bisa sebagai web developer, jadi pengembang dari website sendiri bisa, terus dia jadi manajer proyek, terus bisa menjadi database administrator, terus analisis sistem, konsultan IT, dan beberapa pekerjaan dasar yang pastinya ada di semua bagian dari perusahaan ataupun instansi. Seperti itu. Jadi bisa di perusahaan swasta maupun di instansi-instansi pemerintahan, betul, ya, Bu Bu Vivi, Cia. ya. Bahkan boleh berwira swasta. Betul, karena ya? di mata kuliah kita sendiri kurikulumnya ada beberapa mata kuliah yang kita bisa menjadi entrepreneur ya, jadi bisa berwirausaha sendiri, bisa membangun usaha sendiri ya, karena di dalamnya kita sudah diajarkan untuk bagaimana kita bisa mengembangkan atau bisa berwirausaha sendiri dengan memanfaatkan teknologi ya, seperti apa yang sudah kita lalui sekarang. Jadi semuanya serba bisa pakai gadget ya, seperti itu. Wow, sungguh menjanjikan ya. Ada banyak peluang-peluang pekerjaan. Nah, saat ini bila ada penerimaan pegawai, biasanya dicantumkan syarat akreditasi kampus, lulusan dari mana, akreditasinya apa ya. Nah, bagaimana dengan program studi sistem informasi? Ya. Oke. Bagi adik-adik yang mungkin belum memutuskan akan mendaftar di mana, jadi berita gembiranya sebenarnya Bu Vivi untuk akreditasi dari program studi sistem informasi di Universitas Dipa Makassar, terbaru kita sudah memegang surat keputusan dari Ban PT nomor 1232/SK
garing Ban PT garing AK PPJ garing SI garing angka Romawi 2 di tahun 2021 kita sudah memegang akreditasi B untuk prodi Sistem Informasi dan berlaku sampai tahun 2027. Jadi memang kita sudah berbaharui di tahun ini juga. Wow. Seperti itu. Jadi aman lah sampai 6 tahun ke depan ya Bu. Aman. Tapi tetap pastinya dipertahankan akreditasinya, bahkan malah ditingkatkan. Ya, jadi progresnya sekarang nanti kita akan memacu untuk meningkatkan ya. Jadi bukan stuck pada itu saja seperti itu. Ya, mantap. Oke. Semakin lama di kampus tentu akan membuat pengeluaran biaya kuliah itu semakin besar. Pasti, nah, ya. apalagi jika waktu kuliah mahasiswa banyak dia sia-siakan waktunya ya. Nah, di prodi Sistem Informasi sendiri setidaknya perlu menghabiskan waktu berapa lama dalam studi? Nah, untuk jenjang strata 1 karena prodi Sistem Informasi berada pada jenjang strata 1, jadi idealnya mahasiswa bisa mengambil masa studi 8 semester yaitu 4 tahun. Karena di dalam kurikulumnya sendiri mahasiswa minimal harus melulusi sampai 144 itu minimal ya Bu Vivi. Jadi 144, jadi insya Allah 8 semester itu bisa terjalani dengan baik. Dimana untuk kurikulumnya sendiri itu kita sudah set per semesternya, apalagi di 4 semester awal itu mereka akan mengambil per semester 22 sampai 23 SKS seperti itu. Jadi di semester akhir mereka tinggal menyelesaikan 4 sampai 5 mata kuliah untuk 2 semester terakhir seperti itu Bu Vivi. Oke. Nah, sekarang kita melihat usia ya. Bu Ica. Usia mahasiswa itu adalah usia di mana mereka sudah memasuki usia yang semakin dewasa. Nah, dengan usia yang mulai semakin dewasa itu mulai ada di benak pikiran mereka untuk tidak lagi membebani kedua orang tua ya. Nah, dalam program beasiswa itu biasanya menjadi salah satu solusi untuk masalah tersebut. Bila berkuliah di program studi SI Undipa ini, beasiswa apa saja yang bisa diperoleh? Nah, di Universitas Dipa Makassar sendiri beasiswanya diberikan di awal ya Bu Vivi, yaitu pada saat pendaftaran. Jadi diberikan free SPP pada gelombang 1 untuk 50 pendaftar pertama. Dan pada gelombang kedua, karena kita sudah masuk di gelombang kedua untuk saat ini sampai akhir bulan Juni pendaftaran itu bisa mendapat potongan SPP 50% ya untuk 115 maba terbaik dan pada gelombang ketiga sendiri nanti di awal Juli sampai Agustus itu dapat potongan SPP sebanyak 50% untuk 25 maba terbaik seperti itu Bu Vivi. Sedangkan untuk beasiswa lainnya itu tergantung dari pihak penyedia ya. Jadi termasuk di sini nanti akan ada beasiswa dari LLDikti, terus beberapa pemerintah terkait juga biasanya masuk untuk memberikan kepada mahasiswa seperti itu. Oke, jadi cukup banyak hal yang menjanjikan ya Pak, ya Bu ya. Oke, apakah sudah ada pertanyaan dari? Kita lihat ya di kolom komentar, apakah sudah ada pertanyaan dari pemirsa? Ya, pertanyaan pertama dari Kayla. Oke, apakah program studi Sistem Informasi sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Oke. Silakan. Karena memang dari tahun lalu itu pemerintah sudah mencanangkan semua universitas sudah mencanangkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di program studi Sistem Informasi kita sudah disediakan untuk kurikulum merdekanya sendiri, di mana merdekanya sendiri ada pada di semester 5. Semester 5 mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di luar dari prodi Sistem Informasi. Misalnya dia mengambil di prodi TI atau mungkin di prodi RPL, itu contohnya Bu Vivi. Terus di semester 6 dan semester 7 itu kita akan menyediakan beberapa kegiatan-kegiatan di luar kampus yang bisa diambil oleh mahasiswa tersebut. Seperti itu Bu Vivi. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya Bu. Pertanyaan yang kedua dari Iyana, apa perbedaan teknik informatika dan sistem informasi? Mungkin tadi
Ibu sudah menjelaskan, tapi Yananya mungkin boleh diulang ya Bu, boleh, atau ditambahkan karena perbedaannya. karena kebetulan saya sudah konfirmasi tadi, tapi saya ulang lagi. Jadi perbedaannya sebenarnya antara TI dengan SI. Jadi disingkat saja ya Bu Vivi. Jadi teknik informatika dan sistem informasi. Kembali saya ulang bahwa sistem informasi di dalamnya itu kita mahasiswa akan dituntut ya, atau diajarkan untuk bisa mendesain sebuah aplikasi, merancang sebuah aplikasi, dan setelah itu diimplementasikan. Nah, sedangkan untuk prosesnya sendiri itu merancang ya, jadi merancangnya di sistem, terus yang teknik yang akan mengolah bagaimana proses aplikasinya bisa berjalan seperti itu. Oke. Ya, kita Pertanyaan lihat selanjutnya pertanyaan yang ketiga Bu ya. Pertanyaan ketiga. Oh, belum ada ya. Itu dari sejarah. Ya. Ibu Ica, ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Oleh karena itu, kembali saya akan memperkenalkan sejarah singkat mengenai Universitas Dipa Makassar atau Undipa. Universitas Dipa Makassar pada awalnya berbentuk sekolah tinggi dengan nama STIMIK Dipanegara. Ibu Ica salah satunya ya, lulus dari STIMIK Dipanegara. Kebetulan saya juga alumni sini di tahun 2009. Ya. Nah, ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi. Perguruan tinggi ini telah berdiri sejak tahun akademik 1994-1995 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 57-D-O-1994 tepatnya pada tanggal 7 Juli 1994. Pada awalnya, kampus ini terdiri dari 2 program studi untuk jenjang program strata 1 atau S1, yaitu program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1996, dengan surat keputusan nomor 38-Dikti-Kep-1996, bertambah 1 program studi untuk jenjang diploma 3 atau D3, yaitu program studi manajemen informatika. Dalam perkembangan selanjutnya bertambah lagi 1 program studi baru, yaitu rekayasa perangkat lunak untuk jenjang strata 1 pada tanggal 28 Desember tahun 2018 dengan SK Kemenristek Dikti nomor 1232/Angka-Romawi 1/Angka-Romawi 1/2018. Jadi total ada 4 program studi. Nah, pada tanggal 8 Februari 2021 yang lalu, STIMIK Dipanegara resmi bertransformasi menjadi universitas dengan nama Universitas Dipa Makassar berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28-D-O-2021. Nah, dari 4 program studi yang telah ada, ditambahkan 2 program studi baru untuk jenjang strata 1, yaitu program studi kewirausahaan dan program studi bisnis digital. Jadi saat ini total sudah ada 6 program studi di Universitas Dipa Makassar. Oke, kita lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya dari Nur Fadila, mahasiswa lanjutan, jadi dari kampus lain atau mahasiswa yang mau lanjut lagi minimal berapa semester? Oke. Untuk mahasiswa transfer maksudnya mungkin jadi mahasiswa transfer misalnya dari D3 ke SI itu dari D3 ke strata 1 itu minimal 3 semester Bu Vivi. Jadi 3 semester karena kebetulan kalau D3 kan kita akan mengambil ya, jadi beberapa transfer nilainya kita lihat dulu, sesuaikan dengan kurikulum. Setelah disesuaikan baru dilihat berapa yang kita bisa konversi ke dalam kurikulum kita. Karena kebetulan kalau dari kampus lain kan pasti akan berbeda ya kurikulumnya Bu Vivi. Jadi ada beberapa yang bisa diterima, bisa juga harus diulang seperti itu. Jadi minimal 3 semester. Ya, Fadila untuk semoga menurut Fadila bisa dengar Bu Vivi ya. Ya.
misalnya Nur Fadila dan rekan-rekan lainnya yang tadi bertanya masih kurang mengerti, boleh mengajukan pertanyaan lagi. Oke, nih ada pertanyaan selanjutnya dari Nalivia. Berapa tahun lulus tercepat? Kalau tadi Bu Ica bilang idealnya 4 tahun, nah apakah bisa lebih cepat? Nah, berapa tahun yang tercepat untuk, itu? cepatnya sendiri, karena kan kita sudah set per semester Bu Vivi ya, jadi maksimal mahasiswa hanya bisa ambil 23. Itu pun dengan kriteria IPK, jadi IPS mereka per semester itu dinilai 3,5 ke atas baru bisa ngambil 23 SKS. Jadi kalau untuk tercepatnya sendiri tergantung mahasiswanya Bu Vivi. Jadi rata-rata itu dia bisa sampai 8 semester seperti itu. Jadi itu memang kita sudah set sampai 8 semester. Jadi tercepatnya memang bisa 8 semester atau 4 tahun seperti itu Bu Vivi. Jadi kalau misalnya mahasiswanya tidak bisa menyelesaikan 1 semester, berarti dia harus nambah 1 semester lagi seperti itu. Jadi kalau ditanyakan ideal untuk tercepatnya berarti di situ di 4 tahun yaitu 8 semester Bu Vivi. Oke, pertanyaan selanjutnya Ya. Bu Vivi. Ada pertanyaan selanjutnya dari pemirsa atas nama Min Jimin. Nah, kalau lulus dari program studi ini, gelar apa yang diperoleh nantinya? Untuk gelarnya sendiri, dia masih mengambil Skom ya, jadi sarjana komputer. Jadi nanti namanya di belakang akan S.com, jadi sarjana komputer. Bukan sarjana kompor ya, Bu? Ya, bukan. Sarjana, Jadi sarjana komputer. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad. Bagaimana prospek kerja? Oke. Jadi prospek kerja dari lulusan sistem informasi ini. Tadi kebetulan saya sudah bahas ya Bu Vivi, tapi tidak apa-apa saya ulang. Jadi untuk prospek kerjanya sendiri untuk prodi sistem informasi itu salah satunya bisa menjadi bisnis analis, jadi analis dari di bisnis. Terus ada pengembang aplikasi ya, jadi web developer bisa jadi manajer IT juga, terus konsultan juga bisa Bu Vivi, terus analis di sistem, terus bisa juga menjadi manajer dari sistem informasi, terus programmer juga, jadi termasuk juga ya, jadi bukan hanya di bidang bisnisnya sendiri atau manajemennya, tapi bisa jadi programmer seperti itu, termasuk juga jadi entrepreneur Bu Vivi bisa. Ya. Jadi bisa jadi di perusahaan swasta, ya, bisa. di instansi pemerintahan ya, maupun buka usaha sendiri bisa, ya, bisa. entrepreneur. Oke. Ya, kita lihat pertanyaan selanjutnya kalau masih ada. Ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan, Wica. Mungkin pada segmen terakhir ini ya, Ibu Ica bisa memberikan closing statement bagi para pemirsa. Oke, jadi buat adik-adik yang masih bingung untuk mendaftar di mana, jadi jangan ragu untuk bisa bergabung bersama kami ya. Jadi di mana di sini saya akan memberikan beberapa quotes ya supaya bisa menarik adik-adik supaya bisa masuk di prodi sistem informasi. Di mana pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarnya seolah engkau hidup selamanya. Jadi let's join di prodi sistem informasi Universitas Dipa Makassar, di mana Anda bisa menjadi calon-calon profesional dalam bidang sistem informasi. Terima kasih Bu Vivi. Oke. Ya, sungguh menarik ya perbincangan kita sore hari ini. Namun waktu terbatas, tapi masih bisa kita tambah lagi ya Bu Ica ya. Nah, mungkin saya mau mengulang kembali apa yang dikatakan oleh John McCarthy ya. John McCarthy seorang pakar komputasi dari MIT pada tahun 1960-an ya. Dia mempunyai visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya listrik dan telepon. Nah, kini 60-an tahun telah berlalu dari sejak John McCarthy ini mengungkapkan visinya itu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat di mana-mana ternyata mulai terrealisasi ya. Komputasi sudah sama pentingnya dengan infrastruktur lainnya ya, listrik dan telepon. Sekarang ini peranan sistem informasi dalam kehidupan manusia sudah semakin penting. Seiring dengan perkembangan sistem informasi tersebut, manusia banyak melakukan aktivitasnya di depan komputer maupun dengan menggunakan
smartphone, ya. Termasuk saat ini kita berdua berbincang-bincang dengan pemirsa yang ada di rumah, dan dimanapun berada kita memanfaatkan teknologi komputer maupun smartphone. Untuk beli makanan pun kita bisa menggunakan teknologi saat ini ya. Jadi hanya di smartphone kita bisa melakukan segalanya. Banyak hal, bukan hanya membeli makanan, minuman, pakaian, peralatan-peralatan lainnya, ya. Jadi apalagi di masa pandemi ini ya, Bu. Jadi kita harus memang stay at home. Jadi semuanya kita bisa lakukan di handphone. Jadi pergerakan teknologinya sangat cepat ya. Jadi ada juga pengaruhnya sebenarnya di pandemi kali ini karena kita sudah hampir 2 tahun untuk melalui kondisi seperti ini ya. Jadi semoga ini bisa terselesaikan dengan cepat dan juga nantinya kita bisa melihat teknologi apa lagi yang akan keluar di masa mendatang seperti itu. Ya, jadi relevansi bidang ilmu sistem informasi pada era digital, terlebih pada masa pandemi ini pasti sangatlah dibutuhkan. Betul, ya. Iya, betul. Oke, jadi kebutuhan ini selanjutnya berdampak pada semakin tingginya kebutuhan terhadap para profesional yang mahir di dalam bidang ilmu sistem informasi. Jadi tunggu apa lagi pemirsa sekalian, bagi Anda yang sampai saat ini masih bingung ya, sistem informasi menjadi pilihan yang terbaik untuk kita terlibat menjadi profesional. Apalagi untuk di dalam. Kembali saya ulang untuk adik-adik yang mau mendaftar karena kita masih membuka gelombang kedua Bu Vivi ya sampai akhir bulan ini. Jadi tunggu apa lagi? Anda silakan datang ke kampus kami di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9 atau bisa langsung membuka website emaba.dipanegara.ac.id. Jadi untuk pendaftarannya semuanya sudah dicantumkan di situ Bu Vivi. Jadi bisa offline, bisa online. Ya. Jadi bisa sambil tidur-tiduran mendaftar, bisa sambil nonton TV karena semuanya bisa kita lakukan di handphone ya. Ya, jadi bisa offline dan bisa online ya, Bu. Jadi kami akan tunggu partisipasi adik-adik yang mau belajar apa sih di Prodi Sistem Informasi ya, silahkan kami tunggu partisipasi atau Anda bergabung di kampus kita ya. Oke. Nah, Bu, kalau mau menjadi bagian dari maba Prodi Sistem Informasi ini sendiri, apakah harus dari jurusan ekonomi atau jurusan komputer atau kalau bagi SMK ya, atau harus IPA atau bisa juga IPS? Oke, untuk sistem informasi sendiri karena beberapa jurusan yang ada di sini sebenarnya bisa mengambil ya, khususnya untuk IPA bisa semuanya. Jadi untuk IPA bisa masuk di sistem, IPS juga bisa masuk di sistem, ataupun dari SMK baik jurusan misalnya dari jaringan, RPL dan seterusnya bisa masuk di Prodi Sistem Informasi. Jadi kami tunggu baik adik-adik yang lulusan SMA maupun SMK maupun mungkin Muhammadiyah atau apa, silahkan masuk ke Prodi Sistem Informasi. Kalau tentang biaya pendaftarannya untuk menjadi maba? Oke, untuk pendaftarannya sendiri, pendaftarannya itu untuk pendaftarannya gelombang kedua mungkin gelombang ya, kedua ya. Jadi gelombang kedua itu 300.000 ya untuk pendaftarannya. Dimana untuk SPP-nya sendiri karena di Sistem informasi ini ada 2 jenis yang akan dibayar oleh mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, di mana ada SPP itu 1 kali bayar ya, jadi itu 4.300.000, di mana untuk BPP per semesternya kita ambil 4 juta per semester. Jadi cukup terjangkau untuk itu. Jadi yang dibayarkan itu dia akan di PBP ya 4 juta per semester seperti itu. Ya, ditambah lagi yang tadi ya Ibu sudah menyatakan ada diskon-diskon SPP, ada jadi, free SPP. Ya, betul. Dan seterusnya. Iya. Oke. Nah, pemirsa yang ada di rumah. Ya, pemirsa yang ada di rumah, usia mahasiswa seperti Anda sekarang, usia dari SMA beranjak ke mahasiswa, ya, tentunya mulai berpikiran untuk tidak membebani orang tua, ya.
tadi Ibu Ica sudah menjelaskan tentang beasiswa-beasiswa ya. Jadi ada yang dari kampus Universitas DIPA itu sendiri ya. Juga kita boleh mencari dari tempat-tempat lain ya, penyedia-penyedia lainnya ya. Oke. Ya, sudah ada banyak hal kita bahas kali ini mengupas tentang program studi Sistem Informasi di Universitas DIPA Makassar. Ya, 27 tahun Universitas DIPA Makassar dengan prodi ini ya, yang paling pertama tadi ya di sejarahnya paling pertama. Jadi tentunya sudah sangat siap ya segala sesuatunya di dalam prodi ini ya. Dan tentunya sangat siap untuk menerima mahasiswa-mahasiswa calon-calon profesional dalam bidang sistem informasi ya. Sehat dan sukses selalu untuk Ibu Ica beserta seluruh jajaran. Nah, program studi informasi program studi Sistem Informasi Universitas DIPA Makassar dapat menjawab kebutuhan akan para profesional yang mahir dalam bidang ilmu sistem informasi. Tunggu apa lagi? Jangan ragu dan segeralah mendaftarkan diri menjadi bagian dari program studi Sistem Informasi Universitas DIPA Makassar. Sampai jumpa pada acara DIPA Talk Ada Apa di Undipa esok hari. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Pagi singatkan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian. Siap sebatang ilmu dan amal baktimu bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas DIPA Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Sediakan tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat DIPA Makassar. Majulah Universitas DIPA Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku, ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridhomu, agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas DIPA Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan ngajari bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Pagi singatkan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian. Siap sebatang ilmu dan amal baktimu bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas DIPA Makassar, kibarkan panjimu tuju cita
dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan pilihan